Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa Primago Channel. Semoga sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Gontor itu NU atau Muhammadiyah. Apakah Gontor itu NU atau Muhammadiyah? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh para wali murid, khususnya kepada kami yang berada di Primago. Karena mungkin banyak di antara mereka yang menganggap afiliasi Gontor ini sangat penting bagi masa depan pendidikan putra-putri mereka, termasuk tentang keberislaman anak mereka. Sebelum kita mengetahui afiliasi Gontor kepada dua ormas Islam terbesar tersebut, ada baiknya kita perlu mengetahui akar sebab kenapa sih sering muncul pertanyaan di atas. Berulang kali kita pasti ada aja yang nanya, Gontor itu NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah atau NU? Nah, kita harus tahu dulu nih, kita harus mencoba meluruskan persepsi terlebih dahulu. Persepsi apa yang seharusnya terbangun di tengah masyarakat muslim. NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat Islam, bukan mazhab dalam Islam. Biasanya mereka yang bertanya tentang Gontor itu NU atau Gontor itu apa Muhammadiyah karena menganggap kedua organisasi itu adalah salah satu mazhab atau aliran dalam agama Islam yang berpengaruh terhadap cara pandang mereka dalam menjalankan syariat Islam. Seperti 4 mazhab yang terkenal dalam dunia Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Padahal NU dan Muhammadiyah itu hanyalah organisasi masyarakat Islam atau ormas. Dari sekian banyak ormas Islam yang ada di Indonesia, dan memang NU dan Muhammadiyah ini yang paling dominan. Tapi itu bukanlah mazhab aliran dalam agama Islam. Hal ini harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara luas agar tidak muncul kesalahpahaman di kemudian hari yang kadang justru merugikan persatuan umat Islam itu sendiri. Meski ada beberapa perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam masalah furu'iyah atau praktek ibadah ritual sehari-hari, namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan karena memang bukan hal yang prinsipil. Secara ritual ibadah memang di Gontor agak dekat ke NU, seperti ada kunut subuh namun tidak diwajibkan juga. Kemudian di dalam buku fikih kelas 1 itu ada pembahasan mengenai bacaan sholat, doa iftitah menggunakan Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Namun di bagian akhir daripada buku tersebut dijelaskan ada juga bacaan doa kunut yang lainnya, yaitu Allahumma ba'id baini dan seterusnya, yang mana itu adalah yang familiar di kalangan Muhammadiyah. Jadi keduanya memang diajarkan. Kemudian juga setelah doa, kalau di Gontor suaranya dengan jahar atau dikeraskan atau berdoa bersama-sama. Itu yang ada di Masjid Jami Gontor, yang mana jamaahnya adalah para santri. Adapun di Masjid Jami Unida yang jamaahnya pada mahasiswa, doanya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan, tapi doa setelah sholat dibaca sendiri-sendiri. Jadi kalau dari sisi ibadah kita tidak mengkait-kaitkan bahwasanya oh berarti Gontor NU karena dikeraskan, oh berarti Gontor Muhammadiyah karena bacaannya tidak jahar. Tidak juga bisa seperti itu. Tapi secara pemikiran dan pemahaman Gontor lebih dekat ke cara pemikiran dan pemahaman Muhammadiyah yang moderat atau modern serta progresif dan dinamis dalam gerakan organisasinya. Namun demikian, Gontor juga memiliki banyak kegiatan kemasyarakatan, ya, ikut terjun bersama berbaur dengan masyarakat sebagaimana yang umum dilakukan pada masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak bisa menganggap keseluruhan Gontor itu menjadi NU atau keseluruhan Gontor menjadi Muhammadiyah. Dan juga nanti bila para pemirsa mendapati ada statement atau ada yang menyatakan oh Gontor itu NU atau Gontor itu Muhammadiyah, nah, maka perlu kita pastikan yang berbicara ini siapa, apakah dia alumni dari pesantren Gontor atau bukan. Karena kalau yang menjawab santri atau alumni Gontor, sudah pasti jawabannya adalah Gontor tidak ke NU dan Gontor tidak juga ke Muhammadiyah. Baik NU maupun Muhammadiyah, walaupun ada beberapa kedekatan kultural ke Gontor, tidak menjadikan Gontor sebagai underbow daripada kedua ormas tersebut.
Jadi Gontor tidak di bawah NU dan tidak di bawah Muhammadiyah. Gontor berdiri secara mandiri di atas kaki dan caranya sendiri. Gontor bukan dan tidak akan menjadi NU, juga bukan dan tidak akan menjadi Muhammadiyah. Meski kultur kedua organisasi, baik NU dan Muhammadiyah juga ada di Gontor. Bila diadakan sensus latar belakang organisasi masyarakat para wali santri, maka bisa dipastikan sebagian besar para santri Gontor berlatar belakang NU dan Muhammadiyah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merupakan bagian dari kaderisasi kedua ormas tersebut, mereka pasti memondokkan anaknya ke Gontor. Jadi sudah banyak kader-kader NU, kader-kader Gontor, kader-kader Muhammadiyah punya anak dan anaknya disekolahkan ke Gontor. Mengingat memang sistem pendidikan Gontor merupakan pendidikan kaderisasi penggerak umat untuk masyarakat. Itulah kenapa tidak sedikit para alumni Gontor yang bergerak dan menjadi penggerak di berbagai organisasi Islam lokal, nasional maupun internasional, termasuk di NU dan Muhammadiyah. Alumni Gontor pernah menjadi pimpinan NU dan Muhammadiyah bersamaan. Sebagai lembaga Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah itu tersebar dan menyebar di seluruh wilayah. Tidak sedikit juga alumni Gontor yang ikut bergerak dan menggerakkan roda organisasi kedua lembaga tersebut secara kultural maupun struktural di wilayahnya masing-masing. Pernah pada satu masa dipimpin puncak kedua lembaga tersebut, NU dan Muhammadiyah, dua-duanya adalah alumni Gontor. Secara bersamaan yaitu adalah almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi yang menjadi Ketua Umum PBNU yang keempat selama 2 periode dari tahun 1999 sampai dengan 2010, dan Profesor Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Samsuddin MA PhD atau yang lebih dikenal dengan Din Samsudin menjadi Ketua Umum Muhammadiyah ke-14 selama 2 periode dari 2005 sampai 2015. Di masa kepemimpinan mereka berdualah warga NU dan Muhammadiyah di berbagai daerah terlihat semakin akrab dan dekat, mengingat sebelumnya seringkali terjadi gesekan-gesekan di akar rumput kedua organisasi tersebut hanya karena masalah perbedaan furu'iyah ibadah. Dan bisa jadi mereka yang bertanya tentang NU atau Muhammadiyah ke Gontor ini adalah mereka yang masih terpapar sisa-sisa residu gesekan masa lalu akar rumput di kedua organisasi tersebut, sehingga muncul sentimen fanatik dari dalam diri pada kedua organisasi NU dan Muhammadiyah ini. Moto pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan agar bisa menjadi perekat umat. Nah, ini Trimurti pendiri Gontor sendiri sudah membuat garis tegas independensi Gontor dari semua organisasi yang ada di masyarakat. Di dalam moto tersebut tertuang dengan jelas. Maka yang bisa kita simpulkan adalah 1. Gontor bukan dan tidak berada di bawah NU maupun Muhammadiyah. Gontor berdiri sendiri sebagai lembaga pendidikan yang independen dari organisasi manapun, baik organisasi keagamaan maupun organisasi politik. 2. Santri Gontor berasal dari berbagai macam latar belakang organisasi yang diikuti oleh orang tua mereka. Bahkan tidak sedikit mereka adalah kader terbaik organisasi tersebut yang digembleng di Gontor. 3. Gontor menjalin hubungan baik dengan NU dan Muhammadiyah serta seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Tidak sedikit alumni Gontor yang bergerak dan menggerakkan roda-roda organisasi tersebut. Jadi ketika ada pertanyaan ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu wali murid sudah tahu ya, Gontor itu NU atau Muhammadiyah? Sudah pasti bukan keduanya, tapi Gontor berdiri dan di atas untuk semua golongan. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan mengenai Gontor itu apakah NU atau Muhammadiyah. Semoga info ini bermanfaat bagi ayah bunda, bapak ibu dan saudara-saudara, dan jangan lupa klik like, share, komen, subscribe selalu Primago Channel supaya informasi ini bisa menyebar dan bisa memberi manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.